Ya karena dari 5 parameter kan 2 naik, 3-nya turun. Nah itu kita perhatikan kerjasama dengan stakeholder ya, salah satunya kita harus sering ketemu lah dengan apa sih kekurangannya. Mau lihat nomor peti kemas yang bisa online, udah kita lakukan. Ini sudah mulai masuk ke teknik logistik, Pak. Nah, ke depan ini kita lagi membuat satu paket program pendidikan dengan Universitas Uditomo kemarin ya, terus dengan Setiama. Nanti UC juga rencananya. UC juga. Kita lagi mau mencari satu formulasi bagaimana kita membuat satu program ya. Entah itu di podcast. Jadi sebetulnya kan kalau kita bicara logistik itu banyak sekali yang perlu kita luas banget. Dari Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama papa. Yang militernya lupa, Pak? Oh iya. Atau sudah nggak berkarir, nggak keinginan lagi nih? Yang militernya itu ya namanya rencana manusia ya. Betul. Ya, Tuhan yang menentukan, rancangannya pasti lebih indah bagi kita. Tapi memang beliau saya lihat ada passion kedisiplinan, kemudian dari fisik ya. Dulu dari gestur tubuhnya. Dulu kan tentunya persiapan di militer kan nggak main-main, Mbak Tum. Iya kan? Dan dari SMA saya sudah senang olahraga. ya. Persiapan itu. Memang keinginannya kuat itu ya Pak ya, untuk dari akal. Tapi akhirnya terpenuhi juga karena setelah di Pelindo, saya diangkat sebagai yang tertinggi SVP Senior Vice President Operasional untuk Pelindo 2. Jadi semua kegiatan operasional, semua anak usaha operasional dibawa oleh di bawah di kantor pusat untuk kebijakan strategisnya. Itu strategis sekali. Jadi kesampaian nih. Dan masih ada sedikit-sedikit model militer tentunya kan. Tugas gitu kan. Jalan patuh kan gitu kan. Ini luar biasa nih gitu. Jadi Bapak di Pelindo ini lebih dari 30 tahun dong, Pak. Tepatnya 33 tahun. 33 tahun. Dari step awal masuk dengan apa tadi? IR. Engineer operator HT, headtrack. Bukan handy talkie tapi headtrack. Sampai sekarang di top manajemen. Di top manajemen. Itu saya nggak pernah melupakan tuh untuk operator HT pertama kali saya bertugas. Setiap tahun saya pasti ke lapangan mencoba truknya. Supaya di trial gitu lagi Mestinya di setiap posisi Bapak melakukan suatu inovasi. Kira-kira apa Pak yang sekarang yang berkesan dalam hal perubahan atau inovasi di pelabuhan-pelabuhan? Iya, tentunya saya punya figur atau boleh dibilang mentoring ya. Khususnya dari Hutchinson Port Holding di Hong Kong yang bertugas waktu itu di JCT Mr. Albert Peng. Dia mentransfer knowledge kan, bukan saja JCT ini diberikan sahamnya oleh asing, tapi ada proses transfer knowledge juga, sehingga bisa dipegang oleh Indonesia kembali. Nah, dari 14 tahun itu saya dapat kesempatan yang melihat contoh juga di Hong Kong dan anak usaha lain ya, cabang-cabang lain di bawah Hutchinson, bagaimana bertransformasi. Apa yang sudah dilakukan mereka, digitalisasi, transformasi operasional dan lainnya bisa diimplementasikan di Indonesia, dalam hal ini di JCT. Ya, sampai dulu saya sebagai ketua tim juga pemenangan JCT sebagai terminal peti kemas terbaik ya di Asia ya. 3 tahun berturut-turut tuh, dari 2013, 2014 dan 2015. Nah, itu banyak sekali transformasi operasional ya. Kita ikuti bagaimana sebuah terminal dilakukan sesuai standarnya, sesuai best practice-nya yang sudah dilakukan oleh global port operator seperti Hong Kong, di China yang sekarang pelabuhan tersibuk itu salah satu terminalnya di bawah Hutchinson juga. Jadi transfer knowledge-nya berjalan dengan baik, bukan hanya saya tapi beberapa orang juga di JCT. Apa yang kita dapat kita implementasikan setelah ditarik ke Pelindo bersama-sama. Nah, kita transformasi. Karena yang paling penting itu, yang paling susah dirubah itu people, mindsetnya, orangnya. Bagaimana bisa berubah. Nah, dengan tim kita bertransformasi bagaimana pola operasi yang baik. Termasuk kan saya berpengalaman juga 3 tahun di
komersil. Jadi bagi saya harus operation excellent dan commercial excellent. Betul. Karena operation excellent tapi marketnya nggak ada, ya susah juga Pak ya. juga terminal kan. Betul. Ada contoh di Eropa juga terminal dibikin bagus, automation, tapi nggak ada marketnya. 3 tahun akhirnya tutup juga. Ya udah ada contohnya. Dari pengalaman ini luar biasa nih teman kita ini. Dari asli orang Prik. Jadi ini memang Pak David ini dari bawah gitu loh. Jadi dan tahu banget masalah-masalah yang ada. Dari kecil ada di Prik nih Pak. Lingkungannya udah lingkungan pelabuhan kan gitu kan. Sekarang sampai ke level yang jauh lebih tinggi. Saya mau dikit nanya nih Pak Iko nih sama Pak David nih. Ketika Pak David sekarang sudah masuk di wilayah Jawa Timur. Nah, kalau kita lihat pelabuhan kita juga sudah sangat cukup bagus ya Pak. Untuk yang kontainer ada terminal peti kemas, ada Teluk Lamong. Apa motivasi dan yang akan konsep ke depan yang Bapak akan buat di Teluk Lamong ini Pak? Iya, tentunya kita sebelum masuk udah dibilang siap ditugaskan di mana saja kan sebagai baik ASN, militer maupun waktu di BUMN. Betul. Walaupun saya yang ditarik tapi harus siap ditempatkan di mana saja. Nah, setelah keberhasilan apa yang sudah kita lakukan di IPC TPK dengan 10 terminal, throughputnya naik, biayanya turun, bottom line-nya naik, ya, dengan 10 terminal itu dapat tugas ke wilayah timur nih, base-nya itu di Teluk Lamong. Apa sih visi misinya? Visi misi mungkin sama dari atas, dari Pak Arief Suartono di Rut Pelindo itu sangat clear, simple dan clear dan mudah diimplementasikan. Apa ya itu? Port stay dan cargo stay harus pendek, mempersingkat port stay dan cargo stay. Itu tujuannya customer datang ke pelabuhan, ya kan, supaya lebih efisien tentunya. Nah, diturunkan lagi ke subholding yang dipimpin Pak Aji, ya, dengan strategiknya, sehingga pada umumnya saya tugas di Teluk Lamong ada 3 poin, ya, sejak Maret 2023, yaitu melakukan operation excellent, operation excellent, commercial excellent, dan yang ketiga itu aksi korporasi. Ya, aksi korporasi bekerja sama dengan stakeholder yang lain. Ya, khususnya subholding peti kemas untuk apakah tahun ini bisa menghandle beberapa terminal lebih dari 1 seperti apa yang sudah dilakukan di Jakarta di Regional 2. Jadi satu perusahaan menghandle beberapa terminal gitu, supaya centralize gitu. Nah, itu operation excellence-nya apa sih? Tinggal dikasih targetnya aja. Ya, port stay apa? Maksudnya kapalnya yang biasanya sandar 24 jam jadi 20 jam, bahkan sekarang sampai 18 jam ya, nggak hitung sehari. Ya, not more than 1 day. Kargo juga, ya, orang mau receiving, mau delivery, dikasih target Kementerian Perhubungan 1 jam, kita lakukan sekitar setengah jam, setengahnya langsung. Ya. Dan itu aksi korporasi tadi, apakah bisa berkolaborasi dengan terminal-terminal lain, baik yang di Surabaya maupun dengan yang di wilayah timur Indonesia, yang boleh dibilang ketinggalan ya, tertinggal. Nah, itu yang perlu distandarisasi dan dikonektivitaskan, diintegrasikan dengan kita sebagai hub di wilayah timur. Wah, ini luar biasa. Ini nanti jadi Teluk Lamong kedepannya kita pengen penasaran semua. Jadi dulur logistik di Jawa Timur. Nih beliau nih kan direkturnya terminal Teluk Lamong yang selama ini sudah bekerja sama kita semuanya. Kita jadi mitra dan partner dan customernya. Mungkin nanti sekali waktu kita bisa ketemu sawan offline gitu ya, betul. Jadi bukan kita yang pengurus-pengurus saja, mungkin teman-teman yang ingin hadir sekali waktu buat coffee morning, atau ada sesuatu progres yang baru, Pak. Kalau dulu kami sempat ke Teluk Lamong melihat eco green konsepnya, kan gitu kan, dengan teknik pelabuhan modern, mungkin green port ya, green smart port. Ini mungkin nanti dulur-dulur bisa berkesempatan bisa melihat konsep-konsep yang baru yang sekiranya menambah efisien dari sisi operasional dan dari sisi komersial, karena teman-teman ini mesti nyarinya yang komersial, Pak. Iya, betul. Gitu. Ujung-ujungnya kan efisien kan. Betul.
Gitu. Bukan murahan tapi lebih murah, lebih efisien. Betul, soalnya konsepnya teman-teman itu less cost high profit, Pak. Jadi ini di teman-teman semuanya, ayo apa yang perlu diefisiensin. Apalagi kemarin kan kita kena masalah yang kemarin Pak Tum ya. Apa tuh? PLI, Performance Logistik ini. Oh iya, LPI, Logistik Performance Index. Logistik Performance ini. Ini kan luar biasa buat kita semuanya. Semuanya harus membenahi. Lah ini nanti kita tunggu nih. Ada Pak David ini kira-kira nanti ada sesuatu yang luar biasa. Ayo kita diskusikan, Pak. Termasuk mungkin pengembangan teknik logistik ya itu ya. Betul. Nah itu bisa menjadi teman-teman seluruh Indonesia sudah nyaman masuk ke sini. Ditambah nyaman lagi, udah clearance di sana, di sini tinggal langsung berangkat atas integrasi sistem yang ada di Teluk Lamong. Nah, ini harapan-harapan kita berharap sih dari Alfi juga itu salah satu program kita membantu mensinergikan antara asosiasi dengan BUMN, terutama di Pelindo itu sendiri, karena bagaimanapun anggota kami juga perlu ada satu efisiensi biaya di situ, Pak. Nah, itu kita bisa juga bekerja sama nantinya seperti apa. Kita hanya mengkonsep aja, karena asosiasi ini bukan bisnis oriented, Pak. Kita hanya ingin membantu, apakah memang ini bisa atau tidaknya dikembalikan lagi ke regulasi dan operator ya, sebagai pelaksana kegiatan yang ada di pelabuhan tentunya. Betul sekali, Pak. Kenapa? Apapun yang di terminal lakukan, Pak, kalau tidak sesuai dengan customernya ya percuma saja. Makanya saya pertama sekali bergabung di Teluk Lamong langsung ketemu stakeholder dan customer. Betul. Ya, kita sounding kepada customer keluhannya apa, nanti yang paling tinggi apa, yang paling impact untuk perubahan apa. Nah, ya. Pas setelah saya ada pertemuan itu langsung ditelepon, langsung di WA. Ya, beberapa dari anggota Bapak juga, saya anggota Alfi gitu ya. Kendalanya apa? Bahkan sampai zaman digital kan. Dia bilang, wah pengembalian ini lambat. Nah, saya bilang kasih dokumennya. Datang saja ke kantor. Saat itu juga langsung dikembalikan ya. Dari 13 klaim itu, dari 12 klaim 9 langsung dirilis. Pada saat itu juga tidak lebih dari sejam. Nah, yang 3-nya bagaimana? Rupanya ada miss dari dokumen, administrasi yang salah. Jadi mungkin karena kita merger Pelindo 1, 2, 3, 4 bagi subholding, terus bagaimana keuangan yang perlu disentralize, ya, centralized billing, centralized cost. Nah, ada beberapa kendala. Nah, itu yang perlu dikomunikasikan. Apakah dari eksportir importirnya yang salah mengirimkan dokumen, atau kita yang salah dalam meresponnya. Nah, itu bisa. Apalagi yang paling penting di Teluk Lamong nih, anak muda semuanya, sistemnya udah bagus, peralatan udah bagus, tapi ada kendala, tetap ada kendala besar dari shipping line, ya. Dari logistik sudah case-nya sudah menurun, tapi dari shipping line, yaitu terkait dengan arus kuat. Arus kuat itu khususnya di dermaga domestik. Ya, kalau ada arus itu tidak bisa kapal sandar dan layar. Nah, saya penasaran gitu, kenapa kapal selesai 5 jam tapi sandarnya arus, jadi sandarnya lama, labuhnya nunggu arus tinggi dulu, atau Pak, ya? Atau bukan, kalau itu draft. Kalau ini arus. Saya bilang, wah, arus kuat, tantangan, resikonya tinggi. Ya. Jadi pemanduan ataupun pilot beresiko tinggi. Nah, baru saya kumpulkan lah ya, dari kantor pusat, setelah transformasi di Tanjung Priuk. Contoh-contohnya kita tarik ke sini, kita rembukan sama-sama bagaimana memitigasi resiko. Ya, kenapa nih arus kuat ini jadi momok, orang nggak bisa sandar atau nggak bisa berlayar. Ya, dari satu hari itu sekitar 6-8 jam itu arusnya kuat. Memang ngeri kalau kelepas itu nabrak trestle, masalah, langsung bisnis problem. Nah, harimau aja ada yang bisa taklukkan. Ya, harimau, binatang apa, sebuah apapun bisa kita taklukkan. Kan ada orang yang berpelukan dengan harimau. Jadi apapun masalah kita bisa tangani kalau kita bersama-sama, kalau kita mau mendetailkannya. Nah, dengan kita mitigasi resikonya, apa yang kurang, nanti takut putus talinya, kita pasang tali yang besar. Takbutnya kurang, kita pasang takbut. Skill daripada knowledge daripada pandu, ya masih khawatir, atau aturan-aturannya yang mengkhawatirkan, kita rubah
semua kita mitigasi, project 4 bulan kita selesaikan 3 bulan. Gak ada isu lagi arus kuat. Oh, luar biasa itu. Langsung port stay turun. Kita nggak tahu tuh. Ini nggak tahu. Anggota nggak tahu tuh masalah itu. 8 jam. Ini nggak sadar-sadar ya banyak yang ngobrol-ngobrol. Padahal sadar-sadar. Nunggu, lo kemana ini kapal udah masuk kok nggak? Kalau dari agent mungkin sudah diinfo. Iya, Masuk karena yang kan? menikmati ini shipping line. Oh, Iya, shipping line dia port stay-nya untuk yang domestik langsung drastis dari 20 ke 18 jam, 17, something. Iya. Performance-nya juga ET per BT-nya kita paling tinggi dari semua terminal anak usaha dari Subholding Peti Kemas yang Pak Haji pimpin. Ya 85% ET per BT-nya effective time dibagi berting time. Jadi port stay yang dibilang dari Pak Arief Suartono yang singkat udah kita lakukan, turun 2 jam. Target-target dari Kementerian Perhubungan kita bisa lebih kita tekan daripada target. Karena itu Lampung ini juga sebetulnya Pak Iko bukan menangani kontainer saja, tapi curah kering. Oh iya, curah kering. Ini pelabuhan yang memang dua sisi pekerjaan yang multipurpose. Dan cukup besar ya Pak ya. Cukup besar. Sebelah kiri dermaga curah kering khusus food and feed. 95% untuk Jawa Timur kita handle. Sebelah kanan terminal peti kemas. Itu juga kita transformasi. Throughput tertinggi itu ada di bulan Juni. Ya, selama TTL ada itu Juli yang curah. Iya, curah. Untuk peti kemas sendiri di bulan Juli itu tertinggi sepanjang TTL ada. Saya kemarin lihat rilisnya 80.000. Iya, 80.000. Yang dari rata-rata di 60-70. Betul. Di rata-rata di 60-70. Rata-rata. Makanya kemarin saya lihat, wah 16% ini masuk ini. Naik. Semoga ini bisa terus. Ini dengan bertambahnya itu apakah karena memang nambahnya pengangkut, jumlah kapal, frekuensi kapal, atau memang permintaan mekanisme industri, Pak? Nah, sebenarnya kan kalau pasar kan itu aja. Iya. Ya. Ada orang beralih ke Roro, Brikbe. Iya. Di mana kalau peti kemasnya harganya lebih tinggi kan? Iya. Karena orang maunya lebih murah. Betul. Tapi itu kan total cost. Betul. Kalau kita transformasi port stay-nya lebih pendek, berarti freight dimurahin sama si shipping line. Cargo stay-nya juga pendek, ya berarti freight forwarding, wah ini lebih cepat nih bisa keluar nih. Harganya bersaing lebih murah, sehingga orang beralih ke peti kemas. Ya karena ada beberapa lagi orang balik lagi, khususnya wilayah timur, ke Roro. Kita lihat di wilayah timur ada yang beralih ke Roro lagi. Nah itu ada perubahan lagi, ya. Karena port stay kita turun, ada ruang-ruang untuk kapal bisa sandar. Performansi kita tinggi, naik 20%. ET per BT tadi saya sampaikan juga tinggi. Itu ada value creation kalau kita hitung sekitar 4,6 miliar per bulan. Besar juga ya, untuk datang. Nah itu udah dipenuhi hampir 50%. Servis baru ada 3 domestik dan 2 internasional. Yang baru ya? Meningkat, yang operator baru. Iya. Servis baru. Shipping line-nya satu shipping line baru. Cuma mengembangkan servis itu. Iya. Yang satunya lagi pengembangan servisnya, servis baru. Ya. 2 direct ke China atau intra-Asia, satunya lagi ke Middle East. Karena kita bisa layani dengan baik tuh. Ya kayak kargo-kargo charcoal tuh. Shipping line baru namanya Fasi Line. Langsung sangat banyak problem itu di pengangkut. Iya. Tersolusikan dengan ini ya. Itu komoditi yang luar biasa di bagus, Pak. Yang sangat sulit. Hanya problemnya di pengangkutan. Iya, betul. Di pengangkutan. Ya, jadi efisiensinya di operator ini itu juga berpengaruh kepada nilai tarif angkutannya sendiri gitu loh. Sehingga akhirnya koneksinya ke produknya juga Pak gitu. Itu yang akhirnya multiplier-nya bagus banget. Nah, berarti kita mendukung nanti tahun depan kita lihat LPI-nya harusnya turun ya karena dari 5 parameter kan 2 naik, 3-nya turun. Nah, itu kita perhatikan kerjasama dengan stakeholder ya, salah satunya kita harus sering ketemu lah dengan apa sih kekurangannya. Mau lihat nomor peti kemas yang bisa online udah kita lakukan, atau lain-lainnya nanti kita spesifikin lagi yang dari penilai LPI itu apa sih yang kurang. Nanti kita rupanya informasi ke customer kurang. Nah itu kita dalami supaya scoring kita nanti tinggi, lebih baik lagi ya. Scoring tinggal scoring, tapi kalau kita nggak eksekusi repot nih. Cuma ngomong-ngomong gini aja. Ya makanya ntar kita harus
lanjutkan pertemuan. Harus membiasakan mengeksekusi segala sesuatu. Tempat Kita ini coba 25 jam buat Pak David ini. Untuk diskusi, kita bisa ketemu di program ngobrol pojok perak, Pak. Oh iya. Ini nanti ngumpul teman-teman ya, kita diskusi santai apa yang perlu dijadikan isu-isu terakhir, mungkin terkait sama isu pelabuhan, isu custom atau isu komoditi tertentu. Gitu. Ini keren, ini memang perlu, Pak, silaturahim seperti ini terus diperlukan. Saya tertarik tadi yang Karkul itu, Pak, karena memang selama ini secara demand tradingnya itu kan cukup tinggi ya, Pak ya. Dan bagusnya Karkulnya Indonesia ini yang batok arang papa itu ya, itu high quality. Sehingga demandnya bagus, kualitasnya bagus. Problemnya selama ini hanya di pengangkut. Kan dulu ada yang terbakar itu ya, Pak. Iya, di Singapura, nah itu. Karena dia resikonya tinggi, gitu. Ya kita harus koordinasi lagi. Betul. Sama shipping line-nya, sama forwarding-nya, sama industrinya, industrinya juga. Bagaimana supaya kita mitigasi nih resiko-resiko yang ada. Asuransinya kan tinggi. Betul. Apalagi dia sering juga over tonase tuh. Kalau dia nggak ngerti itu. Itu kan bahaya bagi keselamatan. Kalau di terminal Teluk Lampung tuh paling nomor 1 tuh keselamatan. Ya safety itu nomor 1. Iya, kita harus sosialisasikan juga ke eksportir bahwa keselamatan nomor 1. Jangan sampai berat daripada isi peti kemas melebihi dari maksimum gross weight. Ya, udah ditulis 32 ton. Tapi diisi sampai 33 ton. Nggak apa-apa, alatnya kan kuat. Alat di pelabuhan kan 55 ton. Iya kuat. Tapi kontainernya kan 32. Kalau jatuh barangnya, kalau rusak, ada korban yang kena pasti gitu. Nah, itu perlu tuh ya. Yang isu sekarang itu charcoal dan garam juga. Oh, garam juga, Pak. Pengiriman garam kan sekarang lagi harganya tinggi. Harga garam itu ini ekspor berarti, Pak? Iya, baik domestik maupun ekspor. Jadi garam-garam itu banyak eksportir atau pengirim barang atau yang berproduksi belum matang dia udah ngirim. Belum matang itu jadi di tengah jalan bisa mencair. Mencair tuh berakibat cairannya di lapangan leaking bocor, juga, slip juga. Nah, kena besi-besi kita juga korosi. Penguapannya tinggi memang. Nah, itu perlu koordinasi juga. Saya sudah ketemu dengan shipping lainnya. Nanti juga mungkin dengan Alfilva bisa ketemu dengan pemilik barangnya gitu. Bagaimana mengekspor yang benar kita lihat, kita kasih tahu dampaknya di terminal bagaimana, bahkan akan menimbulkan akibat korban jiwa kalau memang tidak ditangani dengan baik. Nah, ini harus ada tahu produk knowledge itu penting juga ya. Pak Dir ini paham banget dari yang operasional, komoditi, terutama komoditi. Itu jarang biasanya harus. Dan handling yang lain. Komoditi kan beda. Ini luar biasa. Ini ngomong bisa lebih panjang lebar tinggi nih. Karena ya saya dalam seminggu kan 7 hari. Tapi ketemu customer baik langsung maupun tidak langsung kan shipping line. Shipping tidak langsung itu forwarding maupun cargo owner. Itu dari 7 hari saya 9 kali ketemu orang. Berarti sehari bisa 2-3 orang. Wah, ini bisa hadir di event-event tertentu nih. Jadi gini, Pak, terkait sama LPI tadi itu salah satu indikasinya adalah bisnis pengangkutan pelayaran ini masih tersentralisasi di Jawa. Kan gitu kan, sehingga ada proses transshipment yang redokumen dan lain-lain itu kan costing sekali kan, gitu kan. Di sisi lain pengangkut domestik baliknya kan kosong nih, Pak, kan gitu. Jadi imbalance ya. Di sisi internasional sendiri antara incoming impor sama ekspor juga nggak balance juga, imbalance juga kan gitu. Jadi kami dengar dari teman-teman di level-level yang tinggi kita mendengar jadi bagaimana arahnya ke depannya membangun atau mencetak sentra ekonomi di Indonesia Timur. Betul. Jadi Indonesia Timur itu di seluruh Indonesia itu bukan hanya sebagai objek market delivery sebuah produk internasional yang dijual lokal, tapi baliknya harus ada produk lokal yang dijual pasar global. Supaya lebih efisien konservasi semua kan. Nanti termaksimalkan dari sisi infrastruktur yang sudah disiapin, baik itu laut atau udara atau darat kan gitu kan. Sekarang infrastruktur udah bagus nih, kan gitu. Cuma kan nggak pernah balance. Ini yang disalahin soalnya di sana truknya kapalnya balik kosong kan gitu kan. Nah, ini mungkin Pak mohon support Pak Alfi dengan Teluk Lampung nih dengan Kolindo. Bagaimana
mensosialisasikan, mengedukasikan Pak kepada pelaku usaha di daerah untuk nembus pasar global Pak. Betul. Karena itu new revenue Pak. New revenue. Value creation tuh ya. Value creation. Iya. Jadi, nah ending-endingnya ujungnya kan di pelindung itu. Iya. Kalau udara di Angkasa Pura nih. Iya, betul. Jadi selama ini ekspor itu di teman-teman di daerah Pak kan masih ribet, susah kan gitu kan. Iya. Ya karena kan tidak pernah tersosialisasikan dengan baik kan gitu kan. Nah teman-teman Alfi ini semua ingin karena kan kita mau mencetak new revenue existing kepada siapa-siapa kan gitu kan, terutama pelaku-pelaku daerah karena kan digitalisasi udah di daerah. Iya. Mereka udah belajar apa bisa, jualan apa bisa gitu. Iya. Ngirimnya gimana kan gitu kan. Ya, untuk pertumbuhan ekonomi yang merata juga. Iya, perlu. Banyak aplikasi-aplikasi tumbuh, Iya. ya, digital smart dan lain-lain. Betul, Tapi kalau saya lihat pribadi nih ya, masih silo-silo. Iya. Let's say di bidang tracking, Betul. ada aplikasi marketplace untuk tracking. Tracking. Ada Platform, marketplace ya. khusus for wedding dan Iya. lain-lain. Iya. Pelabuhan juga merasa saya udah perbaiki. Iya. Tapi bagaimana mengintegrasikannya? Betul. Ya kalau pemerintah kan dengan program NLA. NLA itu kan. Betul, NLA. NLA. Nah, apakah udah jalan 100%? Belum, nggak semudah kembalikan telapak tangan. Kalau orang bilang gampang itu 1 tahun, nah itu berarti nggak ngerti detail itu. Iya, betul. Iya. Karena yang paling penting itu nawa itunya, orang yang mau berubah nggak mau berubah. dengan digital. Betul. Kalau udah oke, 1001 alasan untuk memperbaiki, bertransformasi. Iya. Tapi kalau dia menolak, nah berarti kan komunikasi kurang. Iya. Egonya masih kuat juga, Pak, jadinya susah, kan? Gue lebih bagus, kau yang lebih Iya, jelek. Nah, itu. itu susah. Susah Karena gitu. mindsetnya nggak dibuka, Iya, susah. betul. Nah, bagaimana untuk mengintegrasinya ini? Iya. Nah, mungkin dibantu dari Alfi, Ilva ini Jawa Timur, khususnya kita yang di wilayah timur, Iya. kita bisa berkolaborasi nanti Iya. dengan subholding Peti Kemas juga, Betul. terkait dengan jadi hub ya, Iya, hub iya. spot kita, supaya produk-produk kita bisa bersaing ya. Betul. Ya kalau dibilang udah digital, tapi harganya tinggi karena Iya. nggak berintegrasi. Nggak tahu sisi Nggak paket, efisiensi. iya. Iya. Jadi digitalisasi yang sudah global termaksimalkan ini belum termaksimalkan penggunaannya. Iya. Jadi sekarang mereka jualan di mana, mekanisme gimana, transaksi gimana. Nah, knowledge ini yang perlu disampaikan, Pak. Iya. Ini teman-teman Kadin, teman-teman Alfi, ini diskusi nih kayak gitu. Iya. Tujuannya gimana memintarkan masyarakat gitu jadinya, Iya, Pak. betul. Jadi tidak bicara Mengedukasi lah ya. mengedukasi. Mengedukasi, ya. Karena ini masalah knowledge. BTS sudah di ujung-ujung Indonesia nih, Pak, Iya. gitu. Nanti kan BTS-nya si Elon Musk Iya. Mau ditancepin sini Sudah juga. mulai. ditaruh di Indonesia Timur. Indonesia Timur. Jangan-jangan lebih canggih dia Betul. daripada yang barat. Nah. Ya, karena pakai satelit yang dekat dengan bumi lebih Kecepatannya cepat, lebih tinggi. Iya. Nah, itu kalau kapasitasnya besar. manusianya atau SDM siap. tidak dididik, nggak siap, repot Iya. menggunakannya kan. Tidak Dan hanya seimbang dia- akhirnya ya, Jadi antara objek teknologi saja kan dengan- jatuhnya kan. Objek dan pengguna nih kan gitu Iya. kan. Saya dengan tadi di lantai bawah senang dengan melihat ada program ya pendidikan. Pendidikan. pendidikan yang di pelatihan yang udah Iya. dimulai. Betul. Nanti juga mungkin ada perwakilan dari kita juga biar Iya. saling mengerti ya, saling Betul. mengisi. Oh, dari sisi pelabuhan kayak gimana? Iya. Kemarin tadi kan dibilang dari sisi bea cukai bagaimana? Iya. Iya. Kalau kita udah bersatu semua, tidak silo-silo, nah itu datang teknologi dari yang lebih cepat, SDM udah siap, gampang pengguna. Betul. Kita selain pendidikan PPJK, di sini juga ada basic for wedding juga, Pak. Ada basic for wedding Ada juga. basic for wedding juga. Kita juga ada Viata juga. Jadi ya kebetulan Pak Ketua kita ini juga ketua chairman-nya Viata Asia Pasifik. Oh iya. Pak Yuki Pak ya. Yuki juga. Jadi kita memang, dan kebetulan di DPP kita mempunyai Alfi Institute. Jadi sehingga saya lihat memang Alfi ini mempunyai satu Paket komplit. paket komplit ya. Jadi Paket komplit. tidak sekedar hanya ngomong pelabuhan, Iya. tapi ke pendidikan juga jalan Iya, gitu lah. SDM ya. Iya. Tapi Itu. jangan SDM Alfi Ilfanya saja. Nanti ada, ini masukan aja. Masukan, Iya, siap. Mungkin ada materi for wedding, for non for wedding. Iya. Oh iya gitu industri, ya. industri. Yang secara umum aja, nggak usah secara Iya. detail gitu. Nggak perlu. Memang Lah, ini Betul. sedikit Pak, saya mau juga ngobrol ini sama Iya. Asik juga. Jadi kebetulan kita sama Pak Iko lagi merancang Pak. Ya, saya melihat beberapa universitas di Jawa Timur, Surabaya ya. Surabaya khususnya. Ini sudah mulai masuk ke teknik logistik Pak. Iya. Nah, ke depan ini kita lagi membuat satu paket program
pendidikan dengan Universitas Uditomo kemarin ya, terus dengan Setiamak. Nanti UC juga rencananya. UC juga. Kita lagi mau mencari satu formulasi bagaimana kita membuat satu program ya. Entah itu di podcast. Jadi sebetulnya kan kalau kita bicara logistik itu banyak sekali yang perlu kita luas banget. Dari multimoda, supply chain, macam-macam dari kita ada 22 kompartemen bisnis ya di logistik. Nah, ini perlu kita kembangkan, kita kasih tahu ke knowledge bahwa tidak hanya sekedar ekosistem logistik aja yang tahu, tapi masyarakat luas. Ini yang kita lagi planning tahun depan. Semoga jadi nih Pak. Saya mau dukungannya dari Bapak juga ini dari TTL ini. Itu part of the logistik. Jadi mengenai SDM logistik itu di Indonesia nih ceritanya nih, katanya itu memang memang diperlukan. Karena memang Sabang sampai Merauke ini kita dikaruniai nadinya ekonomi. Logistik ini urat nadinya ekonomi. 17.000 pulau. 17.000 pulau. Itu dengan geografis betul. Seperti ini Pak ya. Transportasi logistik sangat dibutuhkan sekali. Jadi jangan sampai tidak efisien. Betul. Ini yang terus kita kembangin Pak. Di teman-teman di udara juga melakukan transipan udara, hubnya ada di Bali, di Denpasar. Kalau yang di laut, hubnya ada di Surabaya kan gitu kan. Nah ini terus kita dorong semuanya Pak. Dan yang penting ya karena memang SDM logistik terbatas Pak. Makanya kedepannya informasi dari ASDEP Kemenko Ekonomi, ASDEP Pengembangan Logistik Nasional itu nanti ada SMK Logistik. SMK Logistik. Kemudian S1 Teknik Logistik sekarang kan sudah ada beberapa di langsung ya dari. Iya, terus kemudian SMA udah kejuruan langsung ya. Betul. Terus kemudian ini yang teman-teman dari dosen-dosen tuh di Dikti memasukkan Pak, karena memang konsepnya udah kampus merdeka ya. Iya, kampus merdeka. Kampus merdeka itu boleh menambahkan mata kuliah yang sekiranya memang diperlukan. Salah satunya adalah perdagangan internasional atau ekspor impor. Di dalamnya ada mekanisme logistik. Nah, ini memang membangun, ya itu tadi Bapak bilang tadi orangnya, people-nya. People. Infrastruktur. Tantangan transformasi itu. Betul. Yang paling berat 3. Oh iya gitu. People, dan people. 3 ini aja Pak ya. Yang paling berat itu 3. Betul. People. Nah, kalau people-nya nggak kompeten repot. Makanya itu yang kita perlu selalu tanamkan, ya supaya baik internal maupun eksternal. Kalau di internal kami, boleh dibilang 90% lebih itu muda-muda semua di Teluk Lampung. Itu yang penting. Udah kita buktikan tuh. Regenerasinya jelas ya, ada gitu. Digitalisasinya, bahkan terhadap logistik, mengurangi seperti tadi cerita, 1 juta per kontainer lebih irit untuk pemeriksaan karantina. Karena dari kapal, kalau dia kasih tahu, oh ini diperiksa, langsung kita proses ke tempat pemeriksaan. Betul, keluar langsung kulit. Jadi dari kapal sudah langsung ke blok yang nggak perlu ke seaway ditarik lagi, ke blok yang mengurangi handling, kelebihan handling yang lain. Nah itu langsung kita cas sesuai fisiknya. Belum lagi nanti ada dari Stranas PK, tempat kita udah disiapkan untuk fumigasi khusus di dalam, nggak perlu jauh-jauh lagi. Tentunya dengan syarat dan ketentuan khusus sudah dicek, ya mungkin akan dimulai akhir-akhir bulan ini di bawah pengawasan OP Tanjung Perak. Anton. Ini tokoh dulur logistik ya Jawa Timur ini, tokoh Karang ini luar biasa nih. Ini nanti mungkin akan membuat perubahan baru nih di di Teluk Lamong. Di Teluk Lamong. Jadi nanti kita tunggu update-nya lebih lanjut nih. Iya, kita dengan panjang ini ceritanya nih. Dengan merger Pelindo itu bisa sharing knowledge. Betul. Direktur operasi saya dari Regional 4, Pak Kalbar. Direktur keuangan saya di Teluk Lamong dari Regional 3, Pak Budi. Jadi kita berkolaborasi. Sama juga yang di Jakarta. Ada yang dari 1, 3, 4. Yang di Regional 1, baik regional maupun anak usaha yang berpusat di Medan. Itu BOD-nya gabungan, jadi skill masing-masing masuk di situ. Bonding, bertransformasi bareng-bareng ini Pak ya. Jangan sampai 4 Pelindo 1 tambah 1 tambah 1 jadi 4. Harus jadi 20. Jadi perubahan harus tinggi. Menjelang 2 tahun ulang tahun merger Pelindo. 1 Oktober nanti kita lihat hasil-hasil apa yang dilakukan setelah mergerisasi. Khususnya di bidang saya kan terminal peti kemas yang di bawah subholding peti kemas.
Ada berpusat di Tanjung Perak. Ulang tahunnya 1 Oktober ini, 1 Oktober 2021 dulu. 2021 merger ya. Mau 2 tahun. Iya. Nanti kita lihat hasilnya apa saja. Yang lebih real lagi dari customer. Ya mungkin Bapak bukan jangan mengundang saya aja, tapi customer kita siapa sih? Yang utama kan shipping line yang bawa kapal. Betul. Nanti forwardingnya yang besar ditanyain, eksportir importir, pemilik barang tanya bagaimana setelah merger. Testimoni. Iya, testimoninya. Gitu. Jangan dari saya pasti semua orang terkenal jangan. Sudah bagus nih. Silakan ditanya aja. Oke. Pak David, ini waktu yang tidak memisahkan kita, tapi hanya waktu yang memisahkan di ruangan ini. Di ruangan ini. Di tempat lain kita ngopi-ngopi sambil memecahkan masalah. Langsung kita eksekusi ya. Apa yang lebih cepat bisa kita. Setuju saya. Betul. Pak David. Jadi gini udah satu frekuensi nih Pak. Senang banget saya nih. Jadi bisa diterima di Surabaya, Jawa Timur. Kami juga terima kasih pada David sudah memberikan ini surprise waktu banget Indonesia. Sebelum kami tutup mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan Pak, khususnya sebagai tokoh orang Pelindo yang 33 tahun ada di dunia pelabuhan. Kalau saya kan orangnya implementer nih Pak ya. Implementer, nggak banyak teori ya. Dari atas kasih konsep. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan berdasarkan pengalaman saya. Nah, kalau di waktu di perusahaan sebelumnya, sampai saya tiap ketemu selalu ada yel-yel, bisa. Ya ternyata bisa. Ya, throughputnya naik tinggi, cost-nya turun, bottom line-nya sehingga tinggi. Nah, di tempat yang baru juga Terminal Teluk Lamong, sudah ada yel-yelnya, cuman belum digalakan. Saya galakan lagi supaya diaminin, yaitu yes, bisa semuanya, go, ayo kita kerjakan, tadi bilang eksekusi, great, jadi besar, ya aksi korporasi sehingga Teluk Lamong menjadi besar. Nah, bagaimana melakukan yang itu supaya bisa terjadi? Nah, moto hidup saya itu adalah do your best, ya berikan yang terbaik, God will do the rest. Kita nggak usah pusing-pusing, kalau kita lakukan terbaik, sisanya biar Tuhan yang kasih jalan. Ya, ada aja jalan keluar ya kalau kita udah lakukan, kalau kita positive thinking, kita memberikan yang terbaik gitu. Nah, kalau saran saya kepada generasi muda nih ya, mungkin jangan lihat saya sekarang ya, tapi bagaimana prosesnya saya waktu mulai dari operator truk, foreman, supervisor, manager, sampai dipercayakan dari nol ya Pak ya? Ya, dari zero. Dari bawah, zero. Sampai sekarang ini, tapi lihat prosesnya, saya menikmati prosesnya. Jangan lihat langsung tujuannya, jangan lihat hasilnya. Tapi harus penting prosesnya. Itu aja, terutama untuk anak muda maunya hasilnya aja kan sekarang. Tapi instan aja ya mau gitu instan aja di zaman digital ini. Siap. Terima kasih. Itu dari saya. Siap. Pak. Makasih Pak David. Terima kasih Pak David, waktu dan kehadirannya nih. Dan Durul Logistik di Jawa Timur, anggota Alfi semuanya. Sekian ini kita ketemu sama Pak David Sirait, Direktur Terminal Teluk Lamong di Surabaya, dan kita bisa ketemu di lain waktu di program yang sama atau kita ngopi-ngopi bersama Pak David. Terima kasih, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam logistik Indonesia. Salam logistik. Salam logistik Indonesia. Thank you Pak David. Terima kasih. Mantap, lancar banget. Tanjung Perak tepi laut.